Yesus memanggil, memanggil aku dan kau. Lihatlah dia beri hati menunggu, menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang lelah, marilah. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang lelah, marilah. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Saudara-saudara, engkau telah menerima anugerah Tuhan dan kini saatnya engkau diutus oleh Tuhan. Relakah engkau memberi diri diutus untuk melakukan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini? Jangan kekhawatiran menghalangimu, sebab Tuhan membekali engkau dengan firman-Nya dan dengan Roh Kudus lengkap beserta kuasa-Nya. Mari beri dirimu dilatih. Kita bersama berlatih melakukan pekerjaan Kristus. Maka saudara akan menuai jiwa bagi Tuhan. Saudara akan menghasilkan murid-murid Kristus yang melakukan juga pekerjaan Kristus. Saudara akan menghasilkan pahlawan-pahlawan iman yang gagah perkasa di dalam Tuhan. Mari, jika engkau mau, berkatalah, ini aku, utuslah aku. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, sesaat lagi ibadah akan dimulai. Mari siapkan hati, siapkan tempat yang nyaman, jauh dari hal-hal yang mengganggu ibadah kita. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Masih bersuka cita hari ini? Haleluya, saya percaya semuanya tentu bersuka cita. Karena Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari saya ajak terlebih dahulu saudaraku untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk cinta-Mu, untuk kasih-Mu atas setiap kami. Kami boleh menyiapkan waktu pada saat ini untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang hadir di setiap rumah-rumah dimanapun jemaat-Mu akan mengikuti ibadah ini. Di tempat ini Tuhan, sungguh Engkau Allah yang hadir, memberkati, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita untuk setiap kami. Kami mau menikmati kehadiran-Mu. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Biarlah lawatan-Mu Tuhan terjadi atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Biarlah sentuhan-Mu Roh Kudus sungguh-sungguh dialami oleh setiap jemaat-Mu yang beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami senantiasa mau bersyukur kepada Tuhan. Karena keajaiban-Mu, karena kebesaran-Mu di dalam hidup kami. Di
Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama terlebih dahulu membacakan di kitab Mazmur 86 ayat yang ke-10. Mazmur 86 ayat yang ke-10, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri Allah. Allah kita ajaib, Dia besar dan kebesarannya tak terbayangkan karena begitu luar biasa. Dia ajaib, Dia ajaib. Katakan haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuasaanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Amin. Dengan jiwa dan pengharapan telah ku serahkan Tuhan.
Dia Tuhan, Dia sungguh mulia. Maka daripada itu kita tentu harus bersorak terus buat Dia. Sebab tidak ada nama lain yang bisa kita banggakan, yang bisa kita muliakan kecuali Yesus Kristus. Katakan amin. Sorak haleluya. Sorak haleluya. Puji Yesus Raja mulia. Amin. Sorak haleluya. Puji Yesus Raja mulia. Diberkati yang datang dalam namanya, puji kebesarannya. Diberkati yang datang dalam namanya, Hosana Sang Raja. Angkat suara pujian, besarkan namanya. Tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Sorak haleluya. Sorak haleluya. Puji Yesus Raja mulia. Sorak haleluya. Puji Yesus Raja mulia. Diberkati yang datang dalam namanya, puji kebesarannya. Diberkati yang datang dalam namanya, Hosana Sang Raja. Angkat suara pujian, besarkan namanya. Tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Sorak haleluya. Agungkan Dia, Raja segala raja. Sekali lagi katakan sorak haleluya. Puji Yesus Raja mulia. Sorak haleluya. Puji Yesus Raja mulia. Diberkati yang datang dalam namanya, puji kebesarannya. Diberkati yang datang dalam namanya, Hosana Sang Raja. Angkat suara pujian, besarkan namanya. Tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Angkat suara pujian, besarkan namanya. Tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Angkat suara pujian, besarkan namanya. Tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Raja segala raja. Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam lagi untuk menyembah Dia. Sebab Dia Tuhan yang ajaib. Dia Tuhan yang besar. Kita kagum akan karyanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Aku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Ku terkagum bila ku lihat hidup
terkagum bila kulihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau
Apakah aku kagum kepada Dia? Apakah engkau kagum akan karyanya di dalam hidup? Apa karya Tuhan yang paling mendasar di dalam kehidupan saudara? Apa karya Tuhan yang paling ajaib dalam kehidupan saudara dan saya? Saya percaya bahwa karya keselamatan adalah karya terbesar di dalam kehidupan kita. Engkau dan aku, kita semua tidak akan bisa sampai kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Sungguh keajaiban Dia lakukan oleh karena Dia mengasihi engkau dan aku. Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Yang kagum akan Tuhan, yang bangga punya Tuhan Yesus, katakan kami bangga.
setiap kami. Terima kasih sungguh Engkau kekuatanku, Kau perisai hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Syarakana barasi kerada barakana barase. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Sungguh karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu, Engkau menyelamatkan setiap kami. Tuhan, ini setiap hati kami Tuhan. Kami mau menerima firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Demi nama Tuhan Yesus, yang siap menerima firman Tuhan katakan amin. Amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya menyapa setiap Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah-rumah. Shalom. Kita bersuka cita karena kita memiliki Allah yang luar biasa, amin. Kita memiliki Allah yang dahsyat, haleluya. Saya mengajak kita bersama-sama kita buka firman Tuhan dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Saya mengajak setiap kita yang bisa membaca firman Tuhan, ayo membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini ditujukan buat saudara. Amin. Kita baca sama-sama ya. Judulnya, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Yesus yang dimaksud pada saat itu adalah Yesus yang telah bangkit dari kematiannya. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, perhatikan, sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ikut Tuhan Yesus, kita beribadah, kita belajar firman Tuhan, kita menggali firman Tuhan. Tujuannya bukan saudara supaya saudara pintar ilmu ketuhanan. Saudara. Bukan supaya saudara pintar ilmu ketuhanan. Tetapi supaya saudara mengenal Tuhan Yesus. Saudara mengalami Tuhan Yesus. Apa artinya saudara belajar Alkitab? Apa artinya saudara beribadah? Tetapi saudara tidak pernah mengalami pertemuan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada 2000 tahun yang lalu. Dia ada, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Kisaran 2000 tahun yang lalu. Sekarang ini 2000 tahun lewat, saudara. Ada banyak orang yang bertanya, apakah Alkitab memang benar? Apakah Tuhan Yesus memang ada? Apakah betul dia ada? Saya jawab pertama begini. Barusan yang kita baca ini adalah catatan pribadinya Rasul Yohanes. Siapa Rasul Yohanes? Dia orang yang di dekat Tuhan Yesus. Dia saksi mata bagaimana Tuhan Yesus hidup. Dia saksi mata Tuhan Yesus melakukan mujizat. Dan semua yang dia ingat, dia bukukan, dicatat dalam catatan harian. Istilahnya orang kalau apa itu? Yang zaman sekarang memo pribadi atau apa itu? Diary. Nah, dia catat saudara, dia catat, dia bukukan. Terus catatannya Rasul Yohanes ini disimpan oleh gereja mula-mula. Dan dengan cara Tuhan yang ajaib, catatan dari Rasul Yohanes ini masih terdokumentasikan dengan baik dan dicetak secara luas dalam wujud Alkitab. Rasul Yohanes mengisi salah satu kitab dari kumpulan kitab-kitab yang terdokumentasikan selama ribuan tahun. Ini ceritanya Rasul Yohanes. Rasul Yohanes menceritakan bagaimana Tuhan Yesus yang telah berkarya, lalu dia mati di salib, dia bangkit, dan dia naik ke surga. Thomas yang kita baca barusan ini, dia tidak ada ketika Tuhan Yesus pertama kali menampakkan diri di hadapan semua murid. Enggak ada di sana. Dan Thomas tidak percaya bagaimana orang yang sudah mati mengenaskan di salib itu mati yang mengenaskan sekali. Orang yang disalib pasti mati. Kalau enggak mati dibunuh pada saat itu juga. Ya. Kalau saudara baca kisah penyaliban, penjahat yang di kanan kiri Tuhan Yesus, kakinya diremukkan. Diremukkan. Kenapa kok diremukkan? Supaya kalau misalnya ya, sudah lemes di atas kayu salib gini, sudah lemes, tapi masih hidup. Jangan sampai dia melarikan diri. Boro-boro melarikan diri, saudara, bangun aja mungkin sudah tidak kuat. Nah, orang yang masih ada kemungkinan hidup, kakinya diremukkan supaya tidak bisa lari. Jadi orang yang disalib pasti mati. Dan Tuhan Yesus memang mati beneran. Saksinya banyak. Oleh karena itu Thomas berkata, "Enggak mungkin. Aku tidak percaya." Dan ketika Thomas berkata, "Aku tidak percaya," Tuhan Yesus secara fisik tidak ada di situ. 8 hari kemudian pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri pada semua murid, Thomas ada di situ. Tuhan Yesus ulangi kata-katanya Thomas. Membuktikan bahwa dia Allah, Maha Hadir. Amin. Dia tahu isi hatimu. Dia tahu setiap perkataanmu. Dia tahu setiap perbuatan.
Dan Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, lihat tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkan dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Dan Thomas gak bisa apa-apa, cuma bilang, ya Tuhanku dan Allahku. Dan Tuhan Yesus mengucapkan satu kalimat yang sangat indah. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Siapa di sini yang tidak pernah melihat Tuhan Yesus tetapi percaya? Saudara percaya? Cuma dari telinga bukan mata? Amin. Thomas pakai matanya. Kita cukup telinga dan percaya. Amin. Apa perlu mata dan telinga? Kalau memang saudara nuntut Tuhan, aku tidak bisa percaya Tuhan sampai Tuhan menampakkan diri kepada aku. Asal ngomongnya sungguh-sungguh tidak kurang ajar, saudara. Tapi jangan kaget kalau Tuhan Yesus menampakkan diri. Nanti saudara kaku. Kan ada orang-orang yang aku tidak percaya sebelum aku melihat. Begitu melihat, langsung diam gak bisa apa-apa. Saudara, yang saya katakan di awal tadi, dan juga yang sudah disampaikan di ayat pembuka tadi. Saya heran gak janjian tetapi kok intinya sama. Tentang kebesaran Tuhan yang disaksikan buat banyak orang. Seperti yang saya katakan di awal tadi, kita semakin dalam di dalam Alkitab, pengajaran firman Tuhan, bukan untuk membuat saudara jadi profesor-profesor Alkitab yang bisa menjelaskan semua isi Alkitab, tapi tidak punya kesaksian. Kita perlu mengerti firman Tuhan. Mengerti firman Tuhan itu membuat saudara mengenal Allah. Ketika saudara mengenal Allah, saudara berjalan bersama dengan Allah, saudara akan punya banyak kesaksian. Amin. Punya banyak kesaksian, punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Dari awal Alkitab ditulis, itu menceritakan tentang pengalaman hidupnya orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Saya mengalami banyak mujizat dalam hidup saya. Saya cerita cepat-cepat, kalau kelamaan kepanjangan tidak cukup waktunya. Mulai kecil. Salah satu yang sangat saya ingat, kelas 3 SD. Saya ke sekolah, lupa nggak dikasih uang saku. Dan pada hari itu seminggu sekali di kafetaria sekolah saya, SDK Santa Maria II, itu selalu ada nasi kuning. Kalau sudah nasi kuning itu keluar, wah rebutan sudah. Ngantri, telat, gak dapat. Ini saya sudah gak bisa ngantri, karena memang gak bawa duit, percuma ngantri bukan? Emang sudah ngantri-ngantri gitu, begitu dapat giliran depan, mau beli apa? Gak beli, minta nasi kuning, mana mungkin dikasih. Waktu itu saya cuma duduk saya masih ingat di depan kelas saya duduk, saya cuma batin. Tuhan Yesus, andai saja ada temanku yang kasih aku nasi kuning. Aku pasti senang sekali. Belum sampai saya ngomong seperti itu, teman saya datang ke arah saya, kok bawa 2 bungkus nasi kuning. Nah itu saya heran. Apakah benar ini? Dan dia langsung kasih ke saya. Dia bilang, sih buat kamu. Wah, seumur-umur saya berteman sama dia, baru sekali itu, pertama kali dan terakhir kali dia kasih ke saya. Teman saya masih hidup sampai sekarang. Masih ada. Saya cuma bilang dalam hati, Tuhan Yesus terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih. Ternyata tanpa uang pun
saya masih bisa dapat nasi kuning enak. Uang bukan segala-galanya, amin. Ya, Tuhan yang segala-galanya. Meningkat lagi, saudara, meningkat lagi. Langsung ke SMA. Saya SMA ketika oma saya meninggal, saya berkata sama Tuhan, Tuhan, aku perlu Tuhan. Aku perlu Tuhan. Karena saya sudah lama tidak ke gereja. Bahkan saya ngajak teman saya untuk tidak ke gereja. Hanya untuk senang-senang sepedaan. Saya bilang gereja masih buka, minggu depan masih ada. Dan ketika saya berkata saya butuh gereja, saya diajak oleh saudara kita Steve. Saya masuk gereja ini. Dan pertama kali saya masuk di gereja, saya mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Dan saya heran sekali pada saat menyembah Tuhan, saya kok mengeluarkan bahasa yang lain. Padahal dari orang yang tidak pernah ke gereja, malas ke gereja, tapi Tuhan lawat saya. Sejak saat itu saya memutuskan, saya harus kenal Tuhan Yesus lebih dalam. Amin. Mulai saat itu saya belajar, diajari oleh Om Yo, Tante Lani, Kak Roslin, Steve. Belajar prioritaskan Tuhan. Belajar prioritaskan Tuhan. Hari Minggu meskipun sekolah adakan kegiatan, belajar prioritaskan Tuhan. Tidak usah ikut kegiatan sekolah, ekstrim ya. Hanya untuk ngejar bisa ibadah di hari Minggu. Saya pegang prinsip itu, saudara. Saya masuk di kuliah tahun 97 di ITN Malang, teknik sipil. Dan tahun 98 terjadilah krisis moneter yang luar biasa. Tahun 99 mulai banyak yang harus praktek kerja lapangan dan kesulitan dapat proyek. Tidak ada tempat yang bisa dibuat studi mahasiswa teknik sipil. Berlanjut tahun 2000, proyek masih susah sekali. Sampai tahun 2001 gilirannya saya harus ambil praktek kerja lapangan, PKL. Kampus menyadari bahwa dapat proyek sulit. Akhirnya kampus mengeluarkan kebijakan, seadanya proyek yang bisa dikunjungi, dikeroyok sama-sama oleh waktu itu sekitar 150-an mahasiswa. 150 mahasiswa. Dan setelah disurvei, adanya cuma 10 lokasi yang bisa dikunjungi. Lokasinya ada di Malang, terus kalau nggak salah Sidoarjo, sama Bali. Saking susahnya dapat proyek sampai nekat ke Bali. Dibuka pendaftaran. Siapa yang mau daftar? Ini mumpung kesempatan. Kesempatan yang sangat sulit. Saya tanya, harinya hari apa? Belum tahu. Dan di pengumuman desas-desusnya panitia berkata, kemungkinan Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat, Sabtu, Minggu. Saya bilang kalau kena Minggu saya enggak ikut. Loh ini kesempatan loh. Saya dipanggil di kampus Yohanes. Nes, ini kesempatan loh. Saudara, saya punya nama Yohanes Setiadi. Semuanya kepake. Nama Setiadi dipanggil di kelas 3 SMP. Yohanes dipakai pas kuliah. Hansi dipakai sehari-hari. Jadi punya nama panjang nggak rugi. Ada kan yang namanya panjang nggak kepake, nggak pernah dipanggil. Tadi bilang, Nes, ini kesempatan loh, nggak ada lagi. Kamu nggak daftar kali ini, kamu bisa-bisa nggak tahu lulus tahun berapa. Nunggu proyek ada nggak tahu kapan.
Saya bilang kalau kena hari Minggu saya nggak ikut, saya harus ke gereja. Ngotot saya, pendaftaran semakin penuh, sampai mendekati hari pelaksanaan PKL. Kalau nggak salah tinggal 1 minggu kalau nggak salah. Waktu itu harusnya sudah pelaksanaan, tetapi batal. Loh, kenapa kok batal? Ternyata proyek-proyek yang mau dikunjungi tidak bisa. Jadi semua yang daftar agak down lagi, saudara. Saya bilang, kalau nggak jadi ya sudah toh. Tapi masih diusahakan. Harinya hari apa? Belum jelas. Di hari terakhir pendaftaran ada pengumuman baru. Jadwal PKL-nya yang pertama kalau nggak salah hari Selasa dan Rabu. Terus dilanjutkan Senin depannya, Senin, Selasa, Rabu. Jadi tidak kena hari Minggu, saudara. Dan saya langsung daftar, kira-kira saya adalah 3 pendaftar terakhir sebelum pendaftaran ditutup. Tuhan Yesus ajaib. Amin. Dan dari 10 proyek itu, saya bilang sama Tuhan, kan diundi. Saya sudah dapat kelompok, 1 kelompok 15 orang. Diundi. Saya bilang, Tuhan kalau boleh kasih saya yang paling sulit. Dan benar, saudara. Dikasih yang paling sulit, yang belum pernah diajarkan di kampus. Tuhan begitu ajaib. Dan Tuhan kasih hikmat dari 15 orang yang ngerjakan cuma saya seorang diri sampai selesai. Yang lainnya cuma nunut, dapat nilai dan tanda tangan. Tuhan Yesus ajaib. Amin. Tuhan Yesus ajaib. Terus berlanjut lagi. Saya cepetin lagi. Saya lulus kuliah, saya kerja, saya menikah, punya anak Hansen. Anak pertama waktu itu. Anak saya mulai umur sekitar 2 atau 3 tahun punya ketertarikan sama layang-layang. Saya nggak bisa layang-layang. Saya berdoa supaya anak saya bisa mengalami Tuhan sejak kecil. Dan saya bilang, kalau pengen layang-layang minta sama Tuhan. Dan dia minta. Dan tiap kali dia minta, saudara, kalau saudara pernah ke rumah saya, halaman rumah saya kecil. Mesti ada layangan jatuh di situ. Kalau enggak jatuh di situ, di atap kami yang di depan jendela, saya kelihatan saya ambil. Itu berulang terus selama dia minta sampai usia 5 tahun. Setelah itu, dia usia sekitar 6 tahun sampai 11 tahun, tidak pernah ada layangan jatuh, 1 lembar pun enggak ada. Tidak pernah ada. Kalau bukan Tuhan, siapa, saudara? Tiap kali dia minta sama Tuhan, Tuhan kasih. Tahun lalu, waktu kami renovasi, saya butuh bikin kamar buat anak saya. Saya lihat, waduh, butuh pintu kaca 2 lembar, pintu double. Saya mikir, bikin pintu kaca itu mahal. Dan waktu saya butuh, saya ditelepon sama salah satu pelanggan saya. Dia bilang, saya mau bongkar 2 pintu ini. Saya ganti pintu aluminium. Terus pintunya gimana? Buang aja. Sudah, saya buangkan Pak, dengan sukacita. Enggak apa-apa Pak, enggak usah bayar, enggak apa-apa. Saya buangkan. Saya taruh di kamarnya anak saya, persis ukurannya. Tuhan ajaib. Terakhir, 21 bulan 1 tahun 2021, Januari kemarin. Saya lagi WA-an sama keponakan saya, namanya Kevin. Saya bilang, Kevin, belajar bersaksi. Cari orang terdekat yang kamu bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus. Terus dia tanya, gimana caranya? Ya paksa diri.
Saya nggak percaya diri, sama saya juga nggak percaya diri. Saya ini orang asalnya minder, nggak bisa ngomong sama teman, nggak punya teman. Tapi memaksa diri untuk bersaksi. Terus pada satu chatting saya masih ingat betul, saya ketik. Dulu saya susah payah berusaha ngomong tentang Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan bantu sekarang Tuhan bantu saya untuk lebih mudah bersaksi. Caranya bagaimana? Kalau ada orang sakit datang sama saya tumpang tangan. Dan kalau dia sembuh, saya bersaksi siapa Tuhan Yesus. Saya lagi ngetik saudara, lagi ngetik di proyek siang itu. Salah satu tukang saya datang di sebelah saya. Kenapa Pak? Sakit gigi, gak bisa tidur, sudah 2 hari, sakit sekali. Diminumi macam-macam masih sakit. Mau sembuh? Mau. Saya tumpang tangan. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Sembuh. Saya lanjutkan. Saya sempat bersaksi sama dia. Saya beritahu Yesus bukan masalah agama. Tapi Yesus Tuhan. Dan dia mengasihi semua orang. Semua agama Tuhan Yesus kasih. Kalau mau kenal Tuhan Yesus lebih dalam, ayo ketemu lagi. Akhirnya saya ngomong sama Kevin, mujizat. Barusan saya ketik ini, orang sakit datang. Tuhan yang antar, Tuhan yang tolong saya untuk lebih gampang bersaksi. 21 bulan 1 tahun 2021. Saudaraku, saya mau katakan, Tuhan Yesus begitu nyata. Saya memang tidak pernah melihat Tuhan Yesus, tapi saya sering dengar Tuhan Yesus dan saya alami Tuhan Yesus. Apakah saudara masih meragukan Tuhan Yesus ada atau enggak? Tujuan saudara kenal Alkitab, kenal firman Tuhan adalah agar saudara mengalami pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Saudara perlu ketemu dengan Tuhan Yesus. Saudara perlu mengalami Dia secara nyata. Jangan cuma asal dengar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita, Tuhan yang nyata, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang hebat, Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia yang peduli akan kita. Setiap kebutuhan yang sungguh engkau perlukan, Tuhan Yesus tahu. Dan Tuhan Yesus siap memelihara saudara. Tuhan Yesus yang menggendong saudara sampai masa tuamu. Amin. Tuhan Yesus setia. Daripada saudara cuma bingung cari penjelasan, Tuhan itu ada atau enggak, Tuhan itu ada atau enggak, Tuhan itu ada atau enggak. Itu menghabiskan waktu. Lebih baik saudara berada di kamar saudara, saudara bertelut, saudara berkata dengan kerendahan hati, saudara berkata, Tuhan, aku perlu pengalaman bersama dengan Tuhan. Mari Tuhan, nyatakan dirimu lebih dan lebih lagi. Sama-sama waktunya habis. Yang satu tidak berguna, yang ini berguna. Saudara akan punya lebih banyak kesaksian dari saya. Amin. Saudara percaya Tuhan Yesus? Berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat. Berbahagialah orang yang cuma mendengar tapi bisa percaya pada Tuhan Yesus. Dan saya berharap semua saudara yang di sini tidak kecewa ikut Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus kita nyata. Amin. Setiap hariku menikmati berkat yang melimpah, sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya, ajaiblah Tuhan Yesus, ajaib selamanya. Haleluya, puji namanya. Mari bertepuk tangan bersama. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib,
anugerahnya dalam hidupku. Yes, Ajaib, sungguh ajaib. kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Mari katakan, setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, puji namanya. Mari katakan, ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Amin. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Sekali lagi, setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ya, ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidup. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan. Betapa heran, betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Ya Tuhan Yesus, kita ajaib. Tuhan Yesus, kita luar biasa. Amin. Mari angkat kedua tanganmu. Hormati dia, hormati dia, hormati dia. Siapa yang menghormati Tuhan akan dihormati oleh Tuhan. Siapa yang tidak menghormati Tuhan akan dipandang rendah oleh Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Sungguh Engkau Allah yang layak kami puji, yang layak dipuji. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Oh, ku kagum akan Engkau. Hormat akan Engkau. Kami kagum hormat akan Engkau. Yang layak dipuji. Ku kagum akan Ku kagum akan karya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa syafaat untuk bangsa kita. Yang pertama, kita akan berdoa untuk pemerintahan Indonesia. Kita berdoa supaya sungguh-sungguh Tuhan menolong setiap pemerintah kita untuk mereka diberikan hikmat yang lebih. Sehingga mereka bisa mengelola dan mengatur
apa yang menjadi kebutuhan bangsa saat ini. Dan juga berdoa supaya Tuhan memberikan keamanan atas bangsa ini. Nanti Kak Ati akan memimpin kita di dalam doa. Kemudian yang kedua, nanti Kak Roslin akan berdoa untuk perekonomian bangsa di Indonesia. Biarlah pemulihan akan terjadi atas perekonomian bangsa kita. Yang ketiga, Kak Evat akan berdoa untuk jemaat. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap jemaat Tuhan dan semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa, bersama-sama dengan jemaat-Mu yang hari ini sedang beribadah kepadamu, kami mohon kiranya Engkau memberkati pemerintahan bangsa dan negara kami, Indonesia, yang kami cintai. Amin. Tuhan, Engkau tahu banyak sekali permasalahan yang dialami oleh bangsa ini. Tapi satu hal Tuhan, kami yakin tangan Tuhan tetap memegang bangsa kami. Amin. Dan terbukti sampai hari ini bangsa kami tetap ada. Amin. Terima kasih untuk campur tangan-Mu untuk bangsa kami. Terima kasih untuk pertumbuhan demi pertumbuhan yang Tuhan berikan untuk bangsa kami. Amin. Bapa, kami mohon kiranya hikmat yang khusus turun atas setiap orang yang duduk di dalam pemerintahan ini. Amin. Terkhusus bagi Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden beserta seluruh orang yang duduk di dalam kabinetnya. Juga untuk setiap orang yang menjadi kepala daerah di Indonesia. Tuhan berikan kepada mereka semua hikmat yang khusus. Amin. Untuk menangani setiap masalah, terutama masalah pandemi yang begitu banyak berdampak pada sektor yang lain dengan cara yang cermat. Tuhan, kami sadar masih banyak kekurangan. Tapi biarlah Tuhan, setiap kami bisa saling mengisi kekurangan itu dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi setiap masyarakat. Amin. Tolong kami untuk tidak menggunakan momen ini Tuhan, untuk saling berdebat, saling menjatuhkan. Ya. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon lawatan-Mu secara khusus buat kami semua. Amin. Lawat ya Tuhan, terkhusus bagi para pemimpin kami, baik eksekutif maupun legislatif. Tuhan lawat kami, Tuhan tolong kami, supaya kami saling dukung satu sama lain, saling bahu-membahu untuk mengerjakan pekerjaan yang berat ini. Tuhan tolong kami untuk tidak bertengkar, untuk tidak berdebat, untuk tidak saling menjatuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lawat Tuhan, kami percaya Tuhan, kami percaya bangsa kami akan bisa melewati masalah ini dengan baik. Amin. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang baik. Seperti yang kami dengar pada hari ini. Kau hebat, Kau ajaib bagi bangsa kami. Biarlah keajaiban dan kebesaran-Mu dialami oleh bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, saat ini juga kami berdoa untuk perekonomian bangsa kami. Pandemi COVID-19 ini sungguh-sungguh membawa dampak perekonomian yang carut marut. Tuhan, ada begitu banyak usaha yang bangkrut. Ada begitu banyak orang yang kesulitan hidupnya. Bapa, kami mohon, biarlah keajaiban-Mu terjadi bagi bangsa kami, agar perekonomian ini bisa dipulihkan. Tuhan, kami tidak tahu bagaimana caranya, tetapi yang pasti Tuhan Yesus punya keajaiban
Tuhan Yesus punya banyak cara untuk memberkati bangsa ini. Sehingga sungguh-sungguh ada keajaiban terjadi, ekonomi kami pulih. Amin. Bapa, berkatilah setiap pelaku-pelaku usaha yang saat ini sedang bekerja keras. Biarlah pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah sumber berkat. Maka biarlah berkat-Mu dicurahkan atas setiap pekerjaan yang mereka kerjakan. Sehingga sungguh-sungguh terjadi kebangkitan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami dan permohonan kami. Karena kami yakin dengan pasti bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk memulihkan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami meminta. Amin. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu. Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah yang maha baik. Engkau Tuhan yang mengerti kebutuhan jemaat-Mu. Dan Engkau yang punya segala jalan untuk memenuhi kebutuhannya. Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang memberkati tangan-tangan jemaat-Mu yang bekerja, tangan-tangan jemaat-Mu yang berusaha. Engkau berikan berkat melalui pekerjaan yang jemaat-Mu lakukan. Dan kami percaya Tuhan, berkat mengalir melalui pekerjaan yang jemaat-Mu lakukan. Engkau berkati, Engkau berikan tangan yang rajin, tangan yang mau bekerja keras untuk mencukupkan kebutuhan kami masing-masing. Kami juga berdoa Bapa, di tengah kondisi yang sulit ini, biarlah iman kami tidak akan luntur sedikit pun. Kami jemaat-Mu bahkan akan semakin mencari Engkau, mencari kehendak Tuhan. Kami akan semakin belajar firman Tuhan. Dan kami akan mewartakan firman Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tuhan, biarlah kerinduan-Mu tergenapi melalui hidup jemaat-Mu, yaitu hidup yang bersaksi. Kami berdoa ya Tuhan, kami berdoa dengan percaya bahwa Engkau mendengar segenap doa kami dan Engkau yang akan memberikan apa yang kami rindukan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Haleluya. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan bisa transfer ke rekening GBI IRC. Mari kita berdoa. Bapa, kami membawa persembahan kami, sungguh Engkau yang menguduskan setiap persembahan jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini, saya mengundang saudara untuk berdiri di tempat masing-masing. Kami akan berdoa dari sini. Dan juga saudara yang merayakan ulang tahun pernikahan, kami mengundang saudara untuk berdiri di tempat. Selamat ulang tahun. Sungguh kami mengucap syukur dan bersuka cita bersama dengan saudara-saudari kami yang berulang tahun dan juga ulang tahun pernikahan. Kami bersyukur Tuhan Kau sudah memberkati perjalanan hidup mereka. Biarlah Tuhan Kau lengkapi hari-hari hidup mereka dengan perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Dan biarlah Tuhan sungguh kami rindu agar supaya pertumbuhan rohani mereka boleh bertumbuh dengan lebih baik lagi. Setiap hari ada kerinduan untuk mencari Tuhan. Dan kami percaya setiap saudara-saudari kami yang berulang tahun akan melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Karya Tuhan yang ajaib di dalam hidup mereka. Dan Tuhan berkati juga Tuhan buat setiap rumah tangga yang sudah Kau berkati. Kami percaya biarlah Tuhan Kau boleh menjadi dasar dari rumah tangga yang ada. Agar supaya setiap rumah tangga benar-benar boleh mengalami mujizat Tuhan setiap hari. Dan kami percaya kalau ada Tuhan maka segala sesuatunya menjadi mungkin.
Terima kasih Bapa, kami bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita terima berkat Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sungguh kenyataan dan realita penyertaan Allah Bapa, penyertaan Tuhan Yesus dan Roh Kudusnya makin nyata dalam kehidupanmu sehari-hari. Sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.